kenapa ikut gabung di topik Telepathic Between Soul kalau yang boleh tahu? Karena menariknya. Why? Karena jarang ada juga sih yang ngebahas tentang telepati. Mengenai yang sudah kamu baca ini, kira-kira ada pengalaman nggak mengenai telepati? Sering ya. Boleh share ke kita sebelum kita nanti estafet ke yang lainnya. Silakan. Mungkin lebih ke paling sering itu sama pasangan sihnya. Paling sering. Cuman kalau di hari-hari itu biasanya kayak sama pekerjaan ataupun mungkin sama kesebelasan, anjing kesebelasan. Jadi itu sering banget kayak gitu. Oke, kalau ini mumpung kebetulan Kak Hendrian punya banyak, tuh kan, nyampe telepatinya dari Nyaya. Hai sih. Pada tidur. Pada tidur jam segini ya. Ada yang namanya Sinchan Baby 11 itu gimana? Kaknya pengen tahu mumpung kita lagi bahas dirimu pengalaman dengan animal. Bagaimana caramu bertelepati dengan animal? Mungkin bisa di-share buat seekers. Silakan. Mungkin karena mereka ada 11, jadi banyak banget dan kadang di awal itu belum bisa ininya apa ya, karena wajah-wajah mereka juga belum bisa nentuin, panggilannya juga belum dapat kayak gitu. Jadi kadang karena sekarang udah dapat panggilan dari aku masing-masing, jadi kadang kalau nggak kelihatan salah satu atau sembunyi kemana kayak gitu, di pikiran pasti kayak manggil gitunya, di batin itu kayak manggil, terus tiba-tiba nongol sendirinya, entah dari belakang ataupun tiba-tiba keluar dari belakang apa lemari kayak gitu, dan tiba-tiba datang aja ke kaki. Itu siapa? Contohnya siapa? Salah satu dari itu. Contohnya ininya si Shinchan. Shinchan mana Shinchan? Seekers kita lihat Shinchan ya. Jadi ini adalah bentuk Tidurnya. tidur. Maaf ya, bentar. Iya, pada tidur nih ya. Kelihatan nggak? Shinchan bangun, Shinchan. Maaf. Kasih lihat. Nah, Seekers, Kak Hendrian ini punya 11 paks, bayangkannya di ini basecamp. Ini juga sering nih. Soalnya dia kecil, sering sembunyi. Kalau dia jadi susah nyariin. Kadang dibatin kayak gitu. Entah mikirnya ini mana nih si Ebi kayak gitu. Tiba-tiba nongol sendirinya. Karena itu dari yang udah dibacain, Seekers yang dibacakan oleh Kak Hendrawan, ini kita bisa lihat di gambar dari otak sendiri. Kita harus belajar telepati itu apa, tapi kita harus tahu sumber telepati itu dari mana, dari brain. Jadi memang benar adanya. Ini ada beberapa informasi yang memang Nyanya cut karena terlalu sangat rahasia dan membahayakan ya. Bisa Nyanya malam ini Zoom besok hilang gitu kan ya, nggak tahu ya. Jadi di sini di dalam otak itu bahkan ada alat yang sudah digunakan untuk membaca isi pikiran seseorang. Ibaratnya musuh ditangkap jebret, dia nggak mau ngomong, tapi akhirnya dibius dan otaknya itu disambungkan terhadap beberapa alat yang bisa ini nih 3 poin ini, supplementary motor area. Seekers bisa lihat ya, mungkin anak-anak psikologi yang pernah belajar psikologi faal juga. Kemudian broadcast area, ini darah penting banget. Ini daerah di mana semua titik memori seseorang itu tersimpan, aktivitas, pesan-pesan penting, broadcast area. Oleh karena itu seringkali di militer US dan Rusia sendiri, di Rusia bahkan itu juga punya injeksi tertentu yang digunakan kepada para prajurit ya, ketika selesai berperang atau menjalankan misi itu disuntik. Kenapa? Untuk menghilangkan memorinya apapun yang dilakukan. Sehingga apabila punya risiko tertangkap oleh musuh, rahasia negara nggak terbongkar di broadcast area. Kemudian Wernicke sendiri ini sebenarnya ada nama-nama dari nama penemu ya mengenai sel di otak ini, kenapa namanya beda-beda. Wernicke sendiri ini adalah mengenai ketakutan-ketakutan dari setiap orang jiwa terhadap fobia, trauma, atau apapun. Karena di dalam urusan telepati, ketika musuh menangkap tawanan,
itu ya otak yang akan dioprok-oprok tuh otak. Kalau fisik sudah terbiasa dilatih, tapi otak kalau nggak kuat secara mental dan pikirannya itu udah rahasia negara kebongkar. Dan di titik yang Seekers bisa lihat di gambar Kak Chandra, kita bisa dilingkari Wernicke. Wernicke itu adalah mengenai memori-memori seseorang di masa lalu, masa kecil, kelemahan-kelemahan dia, dan orang-orang yang disayang. Sehingga musuh itu bisa tahu siapa saja orang yang disayang, dan itu akan dijadikan alat manipulasi. Ketika dia tidak mau memberikan rahasia negara, maka yang digunakan adalah orang-orang yang disayangnya. Nah, seperti itu. Nah, sosial media sendiri sekarang mempermudah tanpa harus menggunakan alat seperti ini. Orang juga akan tahu orang yang disayang itu siapa segala macam. Kalau dia punya musuh yang memang sangat dangerous dalam real level atas, itu bahaya. Makanya biasa kalau orang-orang penting itu tidak menunjukkan keluarganya siapa segala macam, sangat dirahasiakan karena sangat berbahaya. Tapi ini terjadi di pejabat-pejabat tingkat tinggi ya, dan biasanya dia ilmuwan atau sesuatu yang berurusan dengan negara. Terkadang itu telepet bisa terjadi itu karena memang mereka pernah punya urusan di masa lalu. Kalau baru biasanya, kecuali orang yang memang punya sinyal yang kuat, itu akan susah. Tapi kalau memang telepatnya udah sampai, ini cuma 2 kuncinya sebelum Kak Aisyah ya. Telepat itu bisa terjadinya dengan kencang, dengan kuat. Transmitternya kuat, receivernya kuat. Percuma kalau transmitternya kuat tapi receivernya lemah. Maka apa yang disampaikan oleh si pengirim, si transmitter, itu ke receivernya nggak akan diterima. Tapi kalau receivernya memang kuat, apapun yang dipikirkan transmitter ini pasti akan sampai tanpa transmitter ini berusaha untuk memberikan pesan. Oke Kak Asisia sudah on? Sudahnya. Selamat malam semua. Selamat malam Seekers, selamat malam Nyanya. Sebelum kamu membacakan halaman berikutnya, bisa kenalin ke Seekers nggak siapa aja yang ada di sana? Di sini ada Sal, ada Razel, ada Ming Minoy, sama ada Daichi. Itu kamu sendiri? Masih banyak, tapi nggak arwahnya aja yang ada. Oh, itu kamu sendiri yang kasih nama atau mereka memang udah punya nama? Kalau ini sih udah ada, tapi ada yang aku tambahin, ada yang aku ganti. Yang duluan yang mana? Yang belakang? Ini, My Baby. Itu siapa namanya? Namanya Lawrence. Itu ada suaranya? Suara aku. Ya ampun, lucu banget. Kamu hati-hati dekat sama Dede Ubi, kamu diajak main kamu pasti. Oh iya, main Dede Ubi. Oke, guys, siap membacakan untuk konten berikutnya ya, silahkan. Oke. Sekarang pertanyaannya baru dengar soal mengenai informasi ini kan, soal telepati. Iya. Ya. Bahkan Seekers, ini sebelum kita masuk ke soal telepatik between soul ya, ini Nyanya memang mau informasikan bahwa brain seseorang itu sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah. Rahasia-rahasia apapun yang akan diketahui oleh pihak oposisi, lawan, ataupun musuh akan mudah digunakan. Kalau dalam versi bahasa yang Indonesia mungkin gendam, tapi gendam itu kan cuma sebatas kebutuhan, yang penting gue tahu password PIN lo biar ATM-nya ludes kayak gitu kan. Tapi kalau versi modern yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Asisia ini, sebenarnya militer di luar negeri itu sudah menggunakan brain yang urusannya dengan telepati untuk menghijack seluruh isi pikiran seseorang. Kebayang nggak betapa berbahayanya itu? Nah, buat siapapun yang malam ini gabung, ketika kita mau belajar telepati, kita harus hati-hati. Brain kita ini berbahaya. Nah, Seekers sendiri yang kenal dengan brainnya, kenali seberapa bahayanya, seberapa lemahnya, itu harus dipelajari juga. Percuma kita belajar wawasan, tapi kita nggak tahu kelemahan, itu akan percuma. Dirimu empath bukan? Iya. Oke. Nah, kalau yang tadi dibacaan paragraf terakhir kan, telepat memiliki kemampuan sebagai mirror neuron effect. Nah, seorang empath, Seekers, kembali lagi telepat itu pasti seorang empath. Oke. Dalam empath sendiri ini disebut emotional sponge effect. Itu dulu yang harus dipahami, emotional sponge effect.
Nah, Kak Aisyah sendiri tadi sudah membacakan bahwa telepat memiliki kemampuan sebagai mirror neuron effect. Nah, Kak Aisyah, sekarang kalau tadi Kak Hendriawan dengan paks-paks anak-anak lucu-lucunya itu, sekarang ya mau tanya nih. Karena kamu sedang memiliki banyak anak-anak mungil, para boneka-boneka yang punya karakter yang berbeda-beda, sejauh mana sih impact kamu terhadap mereka? Sejauh mana emotional sponge effect kamu dengan mereka? Silahkan di-share buat Seekers. Untuk telepat sendiri, aku bisa berkomunikasi sama mereka, meskipun kadang mereka menyampaikannya secara, ada yang nggak ingin bicara, ada yang ingin bicara. Yang bawel yang mana? Daichi bawel, sama ada Candy di situ bawel. Iya, Daichi membawel, dia selalu kepo dengan apapun yang baik. Betul. Daichi mau telepat sama Nyonya enggak? Dai, diajak sama dia, nanya. Tanyain sama anak-anakmu apa ini mereka terhadap Nyonya? Coba aku pengen tahu. Oh, tanggapan mereka terhadap Nyonya. Tanggapannya mereka tuh seneng ya, setiap aku ada kelas, mereka tuh selalu ngumpul. Selalu ikut dan selalu mendengarkan. Meskipun dulu awal-awal Daichi nggak bisa diem kayak gini. Iya. Mereka anak-anak yang aktif sih, selalu kepo dengan apapun ya. Baik, karena balik lagi Aisyah, mau apapun energi mereka, kalau nggak dijaga oleh pemilik ya, itu bisa terkontaminasi. Apalagi saat ini sedang war energi negatif dan positif. Bagi seorang ibu itu yang harus dijaga, oke? Oke-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman berikutnya nih, Kak Aisyah. Terus yang itu nggak usah ya? Yang itu sebenarnya adalah statement dari Conan Doyle. Kalau pernah Sir Arthur Conan Doyle, mungkin Seekers pasti tahu. Ini statement dia mengenai telepati, Seekers, bahwa telepati itu memang benar adanya, bukan sesuatu yang pseudoscience. Ini adalah sesuatu yang sangat alami dan kemungkinan itu semua orang bisa pelajari itu. Seekers bisa baca langsung ke ICC, dirimu bisa membaca nggak apa tulisannya? Silakan. Itu adalah statement dia ketika ada proposal yang diajukan penelitian terhadap otak yang berhubungan dengan telepati. Tapi ternyata militer di US di saat itu memang pada saat itu ada perang dunia juga, dibutuhkan beberapa persenjataan yang bukan hanya benda-benda yang bisa ditembakkan, tapi bahkan human as a weapon itu memang disituasikan, segala cara dilakukan. Dan ini adalah salah satu statement beliau terhadap proposal yang diajukan mengenai penelitian terhadap brain, terhadap telepati, di mana konten dari proposal tersebut adalah apabila otak diteliti, apalagi ini otaknya musuh, maka akan terbongkar rahasia-rahasia negara. Dan itu memang dilakukan di masa itu. Di balik telepati ternyata banyak intrik. Inilah yang kejadian sejarah yang ada. Kayak gitu. Baru tahu kan? Iya. Baru tahu. Nah, kembali lagi Seekers, kenapa Nyonya buat topik tentang telepati malam ini? Karena Nyonya mau menginformasikan bahwa telepati itu alami dan mungkin, sangat mungkin bisa semuanya belajar karena itu sudah kodratnya manusia. Punya brain dan itu bisa dilatih. Coba, aku pengen tahu apa aja ya? Nggak usah dipaksakan. Kalau memang dia nggak ngomong, nggak apa-apa. Ini latihan telepati terhadap benda. Kalau dia bilang cuman kayak dia nyampein tapi orang lain nggak ngerti. Apa itu? Entahlah. Maksudnya kayak dia telepati ke orang, tapi orang tersebut tuh nggak sampai. Tapi beberapa saat kemudian kadang orang itu kayak, tadi dia ngomong ini ya. Gitu. Kalau dia telepati ke Nyonya katanya pengen sosis goreng tuh. Emang iya. Dia biasanya jarang ngomong loh Nya sama orang lain. Terlalu sosis yang apa itu yang ada di mall, di supermarket apa itu yang kecil-kecil kan ada tuh yang sosis ayam, sosis apa yang lagi. Sosis so nice. Iya itu, aku nggak nyebut merek soal aku nggak ada yang. Kesebut. Jadi kalian tuh mau kita beli ya.
Oke, ayam dia suka. Oke.